Ano? Besok ya. Guys, besok kita ngobrol-ngobrol, kita tanya jawab yuk, kita tanya jawab yuk, kita tanya jawab yuk. Oh, besok masuk? Ngegame apa Bang Iki? Hah? Ya, dari Ganti hari akhir-akhir ini saya itu lagi suka main game GTA. Bukan akhir-akhir ini sih, sebenarnya udah lama aku Besok suka main aku masih. GTA. Jadi di GTA itu GTA Roleplay namanya. Di situ kita membangun sebuah karakter, cerita. masuk lagi? Jadi seru lah. Kayak Hah? di situ kita bisa melihat Oi. realita kehidupan malam? di games. Jadi realitas sesungguhnya dibawa ke games dengan karakter yang berbeda dan cerita kehidupan yang berbeda. Jadi bayangin sekarang aku seperti ini, aku bikin karakter dengan kehidupan yang memang bertolak belakang sama aku misalkan. Dan kita bertemu sama siapapun yang ada di Indonesia, kita online. Aku sampai akhirnya bisa banyak temen di kita roleplay sampai nggak tahu waktu. Ya begitulah. Hey guys, thank you yang udah nonton di sini. Kita tanya jawab lagi ya. Ke Papua yuk. Wah, mau banget. Aku pengen banget ke Papua karena menurut aku dari Indonesia yang pengen banget aku datangi itu adalah itu daerah-daerah Papua. Kenapa? Karena menurut saya di sana masih asri dan mereka masih mencintai budaya aslinya mereka, dan yang paling terpenting adalah banyak sekali orang-orang di luar sana yang masih belum tahu akan kekayaan Papua. Karena teman aku banyak banget dari orang Papua juga, dan mereka bercerita bahwa seberapa kaya dan seberapa indahnya Papua. Jadi kemarin tuh tahun lalu kemarin sempat aku mau diundang ke acara di daerah Papua, tapi saat itu katanya lagi ada konflik di Papua, jadi mau tidak mau di cancel. Sayang banget, padahal aku pengen banget ke Papua. Apa yang dikangenin Kaiki saat panggung? Jujur, pas mendengar teriakan penonton. Karena menurut aku itu tuh ya gini ya. Bentar, aku seneng ngopekin. Karena menurut aku ketika penonton berteriak itu menambah apa ya, semangat buat aku ketika perform. Apalagi orangnya respect, yang nonton enjoy dengan performance, respect, menghargai dan amat sangat amazed dengan performance. Jadi itu yang membuat aku seneng. Dan jujur yang paling aku seneng juga yaitu ketika aku tarik penonton, aku ajak ke atas panggung, sempat ada yang nangis terus dari jauh peluk ke aku. Ya rindu momen-momen seperti itu, karena aku ngerasa ketika orang mengidolakan seseorang, mereka tuh pasti berkorban untuk seseorang yang diidolainnya gitu. Sorry, kita lewat terowongan. Jadi ya berusaha gimana caranya mendapatkan respon dari si idolanya gitu. Jadi aku menghargai itu banget. Ya rindulah momen-momen kayak gitu, bertemu dengan Ristalas gitu. Ke Malaysia Kin, wow, aku mau ke Malaysia banget. Terakhir itu aku 2017-18 ke Malaysia. Waktu itu alhamdulillah karena lagu Kesempurnaan Cinta kan direspon sama orang-orang sana. Dan by the way lagu Trilogi Cinta juga Cuek Mantra Makna Cinta direspon banget karena sempat masuk di trending YouTube-nya Malaysia. Jadi terima kasih banyak, semoga nanti bisa diundang lagi ke Malaysia. Tahun lalu tuh aku ke Malaysia karena ada acara awarding dan juga showcase di sana. Jadi sebelum showcase itu aku awarding dengan Kesempurnaan Cinta, mendapatkan penghargaan di acara APM, Anugerah Planet Music. Jadi di situ tuh penganugerahan achievement antar negara, ada dari Brunei, Singapura, Malaysia. Nah, alhamdulillah aku membawa penghargaan dari sana dengan achievement Kesempurnaan Cinta, lagu Song of the Year maybe, ya Song of the Year kalau nggak salah. Terus setelah itu akhirnya aku kenal lah dengan Aisyah Aziz. Setelah kenal sama Aisyah Aziz, aku habis itu aku ngobrol sama Aisyah Aziz, dan akhirnya terjadilah proyekan ini pada waktunya. Sempat ada web seriesnya segala macam. Dari situ sih
Akhirnya kita bikin showcase di Malaysia. Dan ini fun fact dan ini cerita waktu tahun lalu ketika aku datang ke sana. Aku pikir tuh ketika aku bikin showcase di sana, palingan orang Indonesia yang suka sama karya aku, palingan orang-orang yang kerja di sana yang bakal datang ke tempat showcase. Dan ternyata ini di luar logika dan di luar nalar aku. Ternyata pas aku showcase di sana, ternyata yang datang itu pure bener-bener datang dari Malaysia, ada yang datang dari Brunei, ada yang langsung memang dari kota KL-nya, ada yang di luar KL jauh gitu, aku lupa, waktu itu Kinabalu. Jadi kayak luar biasa, bahkan orang Indonesianya sedikit. Jadi menurut aku alhamdulillah saat itu tuh direspon sebegitunya lagu Kesempurnaan Cinta gitu. Jadi padahal saat itu tuh sosial media dan juga YouTube tidak begitu seperti sekarang kan. Jadi alhamdulillah lah, bersyukur. Jadi ada proses cerita buat nanti. Gimana rasanya pertama manggung kan? Wah, kalau untuk pertama manggung aku jujur-jujuran pasti ada namanya nervous, deg-degan, nggak percaya diri, sempat ada di titik dimana belum bisa menemukan jati diri, nyanyi fals kemana-mana karena deg-degan, terus sulit buat masukin nada lagu karena saking nervousnya. Biasanya kan kalau kita nervous itu confident diri kita tuh kepercayaan diri kita tuh kadang nurun karena tertutup sama rasa takut dan grogi kita. Wah, dulu tuh pertama kali manggung tuh beberapa kali tuh nervous lah, fals lah nyanyinya, gugup lah, salah lirik lah, lupa lirik, bahkan lagu Kesempurnaan Cinta sendiri aja sampai lupa lirik, gila. Tapi ya itu namanya proses, itu perjalanan, jangan kita maluin. Justru gimana caranya itu dijadiin pelajaran dan jadi kaca buat kita gimana caranya kita agar lebih baik ke depannya. Dan terbukti gitu loh, dengan berjalannya waktu, jam terbang dari panggung ke panggung, akhirnya aku menemukan titik dimana kayaknya gue di sini nih gitu loh. Kayaknya titik gue bisa percaya diri itu di sini. Akhirnya gue memberanikan nyanyi dengan falset, terus mulai memberanikan menciptakan lagu, mulai memberanikan nyanyi dengan improv yang aku bikin sendiri gitu loh ya, kayak gitu. Pas ragu bikin, makanya aku di ragu akhirnya kalian bisa melihat perbedaannya ketika di ragu yang don't you know I love you lady, don't you know you make me crazy, oh my lady, don't you know you're the part of my life. Jadi gimana caranya ketika dari lagu yang aslinya, ketika sudah sering dibawakan, gimana caranya biar orang nggak boring dan tetap mendengarkan live versionnya, tapi dengan pembawaan yang berbeda gitu loh. Jadi sampai ada di titik itu, sampai akhirnya memikirkan gimana caranya perform live itu dengan benar, dari musiknya semuanya. Wah, sangat bersyukur sih. Justru pelajaran yang bisa diambil adalah bukan dari sebuah teori, melainkan kerja di lapangan itu kita lebih masuk gitu loh. Ketemu dengan musisi A, B, C, D, kita banyak belajar, kita ambil ilmunya. Akhirnya kita bisa mencari tahu, bukan menjadi diri kita tuh bukan menjadi jadi diri siapa, tapi gimana caranya diri kita mencari diri kita siapa gitu. Jadi dari kekurangan gimana caranya jadi kelebihan. Jadi aku cari sampai akhirnya berani falset, teriak-teriak. Kalau kalian tahu yang ini pada waktunya, sebelum ku ragu kasih, ku yakin cinta kita lali, teriakan, wah, teriak ya kayak gitu. Pada waktu ini pertanyaan cukup bagus. Ngerasa nggak bangga banget deh? Nggak sih kakak, sekarang bisa jadi terkenal ini dan sukses ini. Sebenarnya kita lihat dulu dari sisi mana merasakan seterkenal ini dan sesukses ininya. Karena kalau menurut aku pribadi, dengan sekarang aku bisa dikenal dengan banyak orang, dengan sekarang diri aku yang orang banyak tahu, itu sebenarnya dalam diri aku, prinsip aku itu bukan menjadi patokan. Biarkan itu menjadi bonus untuk kerja keras kita. Tapi kalau menurut aku, ya ini adalah hasil dari kerja keras kita, tim semuanya. Dan juga aku ngerasa dengan orang-orang aware dengan siapa Iki itu ya mungkin karena si karyanya itu sendiri gitu. Dan menurut aku, kalau dibilang bangga, aku bangga, tapi bukan bangga karena dikenal banyak orang, tapi bangga dengan apa yang sudah aku lakuin, dengan bangga dengan apa yang sudah Iki curahkan lewat lagu-lagu,
Lebih ke situ sih sebenarnya, karena dengan walaupun saya terkenal saat ini, menurut Iki itu bukan jadi patokan, karena sama aja kok. Ketika aku belum orang banyak yang tahu juga, aku mah kayak gini orangnya, santai orangnya, apa adanya, nggak berusaha berlebihan, nggak berusaha untuk jadi siapa atau gimana gitu loh maksudnya. Karena prinsip aku pribadi berusaha mempositioningkan bahwa roda itu berputar, kita sewaktu-waktu bisa ada di bawah ataupun di atas. Jadi menurut aku memposisikan diri aku sekarang adalah, alhamdulillah aku sekarang bisa kenal banyak orang ya, karena kerja keras kita tim semuanya dan juga diperlancar sama yang di atas. Yang kedua adalah aku berusaha memposisikan ini adalah kerjaan aku yang di atas dasari, karena itu cita-cita aku, hobi aku, keinginan aku, dan memang hal yang memang aku wujudkan dari kecil. Jadi ketika sekarang aku sedang menjalani pun aku amat sangat enjoy, karena di sini cita-cita aku. Dan yang harusnya dijadikan sebuah kebanggaan adalah ya gimana caranya aku gimana caranya aku membanggakan kedua orang tua dan juga saudara-saudara itu. Jadi kalau menurut aku masalah dikenal atau tidak dikenal itu adalah poin plus ataupun bonus buat diri aku gitu. Karena ya sama lah, kita hanya beda bidang aja. Sama halnya ketika orang-orang di sana yang sudah menjadi bos, mungkin orang-orang di luar sana sebagian pun akan memikirkan hal yang sama, kayak misalkan ya saya bos ya karena memang kerja keras saya, dan juga ya saya sempat ada di fase di bawah segala macam, ya sama aja. Yang membedakan hanya adalah bidangnya dan juga pekerjaannya itu. Sebenarnya Iki pengen dikenal sebagai apa ya? Saya pengen dikenal sebagai Rizky Febian yang ya Rizky Febian gitu. Bukan yang berusaha untuk orang akhirnya menilai kayak kok si ini niru-niru, kok si ini kayak si ini, kok si ini kayak si ini. Enggak sih. Aku berusaha untuk jadi diri aku apa adanya gitu loh ya. Jadi kayak, dan jujur karena aku tadi bilang kalau roda itu berputar, aku nggak mau egois dengan diri aku sendiri gitu ya. Jadi kayak misalkan ketika kita sudah masuk ke dunia entertain, gimana caranya kita itu harus bisa segala bidang. Dan terbukti alhamdulillah, dulu tuh aku belajar MC, dulu aku belajar ngelawak-lawak sama ayah, dulu aku belajar acting, sinetron, film, karena aku yakin suatu saat ini tuh akan kepake semuanya gitu. Jadi gimana caranya jika kalian nih, aku berusaha untuk memposisikan aku bukan artis, tapi berusaha untuk memposisikan seniman yang memang suka akan seni, apapun yang berbau seni kita aware dan kita appreciate gitu loh. Kita mau tanya kalau dulu apa sih cita-citanya selalu diinginkan dulu, selalu diinginkan dulu. Mau tanya kakak dulu apa sih cita-citanya dulu diinginkan dulu. Oh, Cita-cita ya jadi dari dulu aku cita-citanya adalah nggak muluk-muluk, gimana caranya membanggakan orang tua dan pengen mengangkat harkat martabat saudara-saudara itu kan yang pertama. Tapi cita-cita dari kecil tuh pengen jadi penyanyi. Jadi dari kecil tuh bener-bener pengen jadi penyanyi gitu, tapi ya malu-malu kayak gitu sih. Tapi adalah gini, kenapa akhirnya seorang Rizky Febian yang berawal dari mimpi dan juga niat bisa tiba-tiba terwujudkan semuanya. Selain semuanya karena berkat Allah ya, dan selain semuanya berkat karena proses semuanya dan juga doa dari orang tua. Sebenarnya gini, ketika si Rizky Febian mempunyai cita-cita dan impian ingin menjadi penyanyi, kenapa bisa terwujud semuanya? Karena disupport dari sekelilingnya dan juga maksudnya memang tidak keluar jalur. Misalkan contoh, karena Iki terlahir dari dunia seniman, terus Iki sukanya nyanyi, Iki sukanya pengen jadi cita-cita jadi penyanyi. Terlepas dari situ disupport sama orang tuanya yang memang lahir dari seniman. Jadi memang kenapa bisa berjalan dengan mulus seperti itu, karena memang ada di satu jalur gitu loh. Terkecuali ya itu maksud aku. Dan terlepas dari sana, kedua orang tua yang membebaskan Iki untuk berekspresi, berkreasi, membebaskan diri Iki untuk memilih pilihan hidup Iki seperti apa ke depannya. Dan ketika memilih, itu adalah pilihan Iki pribadi yang harus dipertanggungjawabkan, dan ketika ada apa-apa itu sudah menjadi risiko Iki.